Ini. HP. Iya dia, tapi di ini terang kok bu. Dia suka punya anti-spy. Iya, nanti supaya ini katanya. Sebentar ya, backgroundnya kurang cantik nih. Cantik dulu. Oke. Maaf ya teman-teman, kita telat sebelumnya. Ya, dan lagi ada coaching sama Sama-sama. tim. Oke. Selamat sore teman-teman semua. Apa kabar nih sore hari ini? Kembali lagi di sesi sharing session bersama Bibi dan juga Future Bibi Consulting. Sore hari ini kita akan berbincang, ngobrol-ngobrol. Beneran deh, ini YouTube laptopnya ini karena baru jadi bagus. Terang ya. Iya. Jadi kayaknya menunggu apa ngabuburit ya. Dan sore-sore masih panas ya, masih panas banget. Tapi emang di luar panas. Dan tadi siang ya Allah panasnya bagi yang tadi siang kepergian keluar ruang ke ini apa keluar ruangan, keluar rumah atau pokoknya nggak di tempat yang ber AC. Panasnya banget. Ya betul, panas banget sih Bu emang di luar. Di sini udah slow banget ya. Seru banget. Udah 2 hari ini tuh ini panasnya. Panas banget ya sampai sore hari ini. Hari ini juga masih panas. Oke, sore hari ini biar gak terlalu panas kita ngobrol sama yang adem-adem. Es kali. Sama yang adem-adem sama bikin adem ya. Jadi sore hari ini kita mau sharing aja, berbagi cerita terkait pengalaman memulai usaha ya, khususnya buat teman-teman yang masih pemula, buat pemula muda. Karena ini di sini udah gak muda-muda jadi nggak deh, saya masih muda kok. Bisa lihat tatapan saya kan teman-teman. Oke, di sini sharing bersama Bu Arita Kusumaningrum, MPSI psikolog. Hai. Dia adalah seorang dosen psikolog, penanggung psikologi di consulting, yang juga ini ya entrepreneur juga. Keren banget. Coba sebutin bisnisnya apa aja Bu? Bisnisnya apa aja? Sebutin brandnya Bu. Jadi saya punya sewa mainan. Jadi mainan tuh nggak harus beli ya, tapi teman-teman bisa mainan itu juga bisa disewa. Jadi kayak misalnya nanti punya anak, punya bayi atau punya anak kecil kayak bisa box bayi, kemudian ayunan bayi, terus stroller, terus kok jadi promo ya, boncer, kursi makan bayi, dan banyak mainan bayi lainnya itu nggak harus beli. Dan itu bisa sewa karena kan bayi itu kan penggunaannya sebentar ya, kalau beli kan rasanya sayang, jadi bisa sewa aja kayak gitu. Terus saya juga itu penyewaannya ada di Jakarta sama Depok. Terus ada juga toko online tentang buku anak sama mainan anak, pokoknya semua serta anak. Jadi ada buku bacaan anak, ada baju, ada perlengkapan sekolah, macam-macam, pokoknya unyu-unyu gitu. Oke, terus ada juga beberapa bisnis lainnya ya. Ya kayak gitu. Banyak lah ya pokoknya. Nah, kita berburu nih sama yang lebih berpengalaman. Jadi gimana Bu? Kenapa sih berinisiatif ya, punya keinginan mau mulai bisnis sendiri itu awal mulanya tuh dari mana sih Bu? Nggak tahu sih, cuma emang dari apa namanya, dari SMA itu tuh saya udah jualan stiker. Jadi kan saya di SMA favorit, nice. Terus Besok punya apa ya? dari SMA favorit itu kan tahu kan, maksudnya anak SMA itu kan kalau udah bangga sama SMA-nya tuh suka nempel stiker SMA-nya di berbagai tempat, terutama di helm. Nah, terus dulu tuh aku suka beli stiker juga, jadi helmku tuh penuh dengan stiker SMA. Nah, terus akhirnya kepikiran, gimana sih kalau aku bikin aja stikernya, jadi aku desain, maksudnya ya yang desainin ini sih petugas, maksudnya petugas ngeprint fotokopian atau bikin
apa? Rame banget ini saya. Lanjut. Jadi aku desain pakai pensil, terus aku kasih ke ini desain grafisnya di percetakan, terus dia yang kayak gini. Nah kalau udah cocok ini dicetak deh kayak gitu. Nah lumayan loh, untungnya tuh hampir 2 kali lipat. Misalnya harga bikinnya 500, nah bisa penjual 1000 kayak gitu. Itu kan jadi wah lumayan banget nih. Padahal percetakannya itu tuh memang searah dari jalan pulang kayak gitu. Nah terus ya udah, terus kan kalau udah bikin stiker terus ya udah harus berani dong nawarin. Ya udah jadi nawar kakak kelas, jadi tuh dari kelas 1 SMA jadi baru kocok masuk ke SMA. Wah ini ada peluang nih bikin stiker. Ya udah berani diri nawar ke kakak kelas 2, terus ke kakak kelas 3. Jadi akhirnya ditanya dikenal deh, ampun penjual stiker. Ya udah, tapi lumayan dapatnya bisa 2 kali lipat kan, jadi bisa beli sepatu, terus bisa nggak tahu ya uangnya kemana waktu itu. Pokoknya untuk seneng lah ya anak SMA ya, maksudnya untuk tambah-tambah untuk jajan, untuk beli sepatu kayak gitu. Oke, ini ada komen dari Kak Bunga. Ibu seru banget deh sore-sore dengan buku-buku kita. Hai Kak Bunga. Kak Bunga ini juga mulai bisnis loh, Bu. Iya bunga kan, dan bunganya Kak Bunga itu tuh bagus-bagus ininya desainnya. Jadi Kak Bunga ini dia flower ya. Flower, jadi bisa cari tuh di Instagramnya. Ini di endorse nih juga. Jadi bunga biasa tapi dibuat sama Kak Bunga, di dekor dan bagus banget bunganya. Dan aku sering beli. Gitu. Jadi kalau perempuan merasa pacarnya atau suaminya nggak pernah beliin bunga, ya udah nggak usah mengharapin orang lain, beli aja sama diri sendiri. Kita bahagia itu bukan karena orang lain, tapi kita sendiri yang menciptakan. Kalau kita pengen bunga, ya tinggal beli, nggak usah mengharapkan orang lain, ya Kak. Iya betul, bisa ya beli sendiri itu juga self reward ya. Betul banget. Ada komen dari Kak Bunga, Ibu WKWK kangen sih. Kamu jauh sih. Betul banget ya. Jadi Bu Arita udah mandiri banget ya, dari SMA udah mulai bisnis sendiri dari yang kecil-kecil ya Bu ya. Jadi sebenarnya bisnis itu nggak harus ngumpul modal gede. Pokoknya intinya kunci bisnis itu adalah lihat sekitar. Apa sih yang diperlukan sekitar? Apa sih yang diinginkan sekitar? Gitu. Kalau misalnya di sekitar banyak anak kecil, ya udah. Misalnya anak kecil yang suka jajan es, kayak gitu. Ya udah jualan es aja. Kok jualan es receh banget sih? Nah receh kalau dikumpulin bisa jadi banyak loh. Penjual es itu tuh sebenarnya untungnya juga lumayan loh, kan kayak jualan air kan, kayak gitu. Atau misalnya waktu itu lato lagi ngetren, ya udah misalnya bisa jualan sesuai ikutan. Jadi intinya jualan itu lihatlah orang-orang sekitar kalian itu butuh apa gitu. Sebenarnya dari itu, dan nggak harus modalnya besar gitu. Kayak aku stiker itu tuh bener modalnya cuma bener-bener dari uang saku kayak gitu, dan cuma dari sedikit ternyata pada suka. Terus aku bikin desain lagi dari keuntungan yang kemarin untuk nambahin nih, jadi bisa stikernya bisa lebih banyak. Karena waktu itu cuma dalam waktu istirahat pertama aja udah wah ini udah berarti aku nambah lagi nih, terus akhirnya bisa nambah lagi jadi banyak kayak gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat dulu kebutuhan sekitar kita nih apa nih, kebanyakannya apakah konsumen remaja, ibu atau anak-anak gitu. Pokoknya dari yang terdekat, jangan misalnya nih di tempat kalian banyak anak kecil, tapi misalnya remajanya jarang karena pada kos misalnya, tapi pengen buka yang remaja, nah malah susah kalau misalnya pasar-pasarnya nggak ada. Nah itu bisa juga dijual ke teman-teman lingkungan gaul kalian. Misalnya kalian anak SMA, teman-teman tuh SMA atau kuliahan, ya udah pikirkan, kalian bisa observasi, bisa lihat
teman-teman kuliah aku tuh butuhnya apa sih kayak gitu, ataukah misalnya ada yang butuh misalkan waktu skripsi, oh butuh dicariin jurnal, buka aja jasa pencarian jurnal kayak gitu, bukan bikinnya skripsi ya, tapi pencarian jurnal misalnya kayak gitu. Atau banyak teman-teman yang ternyata nggak mudah statistika, nah buka les statistika. Jadi intinya berawal dari apa yang dibutuhkan dari orang di sekitar kalian gitu. Jadi jangan langsung lompat ke orang yang nggak ada, tapi mulailah dari orang di sekitar kalian. Kebutuhannya apa yang betul banget, dan dimulai dari yang kita sanggup juga. Misalnya kita kayak tadi nih, misalnya statistik ya, bukannya les statistik ya, kan les kualitatif gitu ya, kan beda ya. Nah teman-teman di sini kira-kira ada udah kepikiran belum nih mau mulai bisnis apa? Khususnya buat teman-teman yang masih pada muda-muda nih. Oke. Nggak harus kok, modalnya nggak harus yang banyak, mulai aja yang murah-murah kayak gitu. Ya, betul banget ya, jadi bisa dimulai dari lingkungan kita dulu nih, kebutuhannya apa, terus dilihat dari kira-kira yang kita bisa untuk mulai itu apa ya Bu ya. Misalnya kan mau jualan, lu nggak punya uang, teman-teman kan bisa dropship kayak gitu. Jadi ngejualin barang punya orang, nanti kalau ada yang pesen dari toko itu yang ngirim. Jadi teman-teman cuma modal ngomong ke orang lain atau sosmed atau katalog. Nah nanti kalau ada yang beli minta si tokonya yang kirim. Kayak yang sekarang lagi heboh kan TikTok Shop tuh, yang mau di ban kan, maksudnya keranjang kuningnya mau dihapus. Kan sebenarnya para affiliate itu kan nggak nyetok barang banyak, itu kan maksudnya dikirimin sampel kayak gitu, jadi gratis. Jadi teman-teman bisa bisa DM TikToknya, misalnya pengen ini boleh minta sampelnya nggak gitu. Atau kalau misalnya kadang kalau misalnya masih affiliate pemula, supplier juga susah ya, maksudnya masih ragu untuk ngirim. Nah teman-teman bisa mulai jualan dari barang yang punya, misalnya punya kerudung, Bisa ya di review aja kerudungnya sendiri. Nanti bisa kalau misalnya ada yang pesen, bisa beli nih, jadi sematkan keranjang kuning. Kalau misalnya masih ada keranjang kuning, kalau enggak ya tinggal WA aja, maksudnya WA-nya teman-teman kalau mau pesen bisa kesini loh. Nah nanti teman-teman bisa kalau udah ada yang beli, tinggal minta supplier untuk kirim dengan kerudung yang sama, warna yang sama misalnya kayak gitu. Jadi gunakan ini barang-barang yang ada di tempat kalian. Jadi teman-temanku itu yang affiliate pemula waktu itu juga kayak itu. Jadi gunain kerudungnya sendiri, gunain dasternya sendiri, karena kalau minta sampel ke supplier kalau masih baru itu susah. Jadi kita kayak review ya. Itu emang zaman sekarang udah sangat praktis banget ya teman-teman ya. Jadi kita gampang banget nih mau cari uang gitu ya, cari cuan dari sosial media itu gampang banget ya Bu. Misalnya sukanya kosmetik ya tinggal review aja kosmetik yang teman-teman pakai. Terus nanti misalnya masih ada keranjang kuning, tinggal disematin keranjang kuning yang produk kosmetik yang teman-teman pakai. Atau kalau misalnya pakai Shopee apa Tokped kan juga bisa, misalnya fotonya kalian masukin, terus nanti kalau ada yang order kalian tinggal order dari toko yang itu. Jadi bisa kok dropship. Jadi nanti kan di Shopee itu ada tulisannya, ada pilihannya pengirimannya itu mau atas nama siapa, dropship apa, jadi ada pilihan dropship apa enggak. Nah kalau enggak dropship ya tinggal diklik dropship terus ganti pakai toko kalian kayak gitu. Sudah sangat mudah banget gitu Nggak ya. harus pakai modal, yang penting internet, kemudian kontennya kayak gitu. Kalau misalnya aku nggak bisa sosmed nih, ya udah jualan aja ke teman-teman terdekat. Misalnya
modal juga kan ngeprint. Kalau misalnya alasannya, aduh aku nggak bisa sosmed nih, aduh jaringan aku lemot, aduh HP aku nggak mendukung, ya udah tinggal cari terus di print ke tukang fotokopian, ingat yang bagus. Dan kalau ada temen yang datang tinggal aku punya ini loh, punya celana nih kerudungnya bagus-bagus loh kayak yang aku pakai, tapi ini warna-warnanya gak banget ya, kayak gitu deh. Tapi emang harus kayak gitu kan, kalau jiwa-jiwa ini ya, entrepreneur gitu ya, wirausaha tuh emang harus ada inisiatif. Maksudnya inilah kita yang inisiatif gitu lah ya, menawarkan. Karena kalau penjual diem-diem aja ya, diem aja gitu nggak nawarin kan, siapa yang tahu? Iya, siapa yang tahu, intinya malu-malu lah. Betul, harus bisa berani ya. Sebenarnya malu itu kan mindset, jadi cuma ada di pikiran kita. Belum tentu loh orang lain itu menganggap aneh. Kita aja yang memandangi kalau nawarin nanti aku dibenci nggak ya, itu overthinking. Maksudnya itu tuh hanya dari pikiran kita. Jadi ya udah nggak usah overthinking. Jadi tawarin aja. Toh kalau misalnya mereka kan beranggapan jelek, mereka nggak membiayai hidup kita gitu. Kita kan membiayai hidup kita sendiri. Kalau kan ada prosesnya ya teman-teman ya, pasti kita mulai dulu dari nol, yang kecil-kecil dulu, nggak yang tiba-tiba wah gitu kan. Jadi kita harus berani ya, maksudnya ya, jangan malu, jangan overthinking. Pokoknya intinya udah deh bebasin pikiran teman-teman dari anggapan orang lain. Nah dulu itu kan waktu semester pertama kuliah, karena udah nggak bisa jualan stiker karena kan udah kuliah kan. Nah akhirnya kan saya juga buka bimbel privat. Nah itu tuh dimulai dari saya nyebarin brosur loh ke sekolah-sekolah, ke SD, SMP, SMA kayak gitu. Minta izin sama, dulu kan nggak zamannya sosmed ya, jadi masih nyebarin brosur. Terus minta izin sama security, dibolehin yang dulu. Pikir bu security kalah nggak ya bu, mana ya? Security mah meklem aja, karena mungkin menghargai. beli stikernya. Bukan stiker, aku mau dari brosur ke bimbel. Nah, ya udah mbak, silakan. Jadi kayak ngerasa, ternyata overthinkingku tuh nggak kejadian yang aku akan dimarahin, nyebarin. Asalkan izin dulu, karena kan itu kan wilayah sekolah gitu kan. Terus ibu-ibu yang aku sebarin juga pas belum pernah nyebarin tuh aku berpikir, aku akan dianggap rendah nggak ya? Turun nggak ya martabat aku ketika aku nyebarin brosur? Ternyata nggak loh, ibu yang aku kasih tuh marah, mbak, ini berapa? Siapa pengajarnya? Terus berapa rupiah pertemuan? Jadi ini marah maksudnya nggak memandang rendah. Itu tuh semua tuh hanya ada di pikiran aku. Nah akhirnya ya udah, jadi akhirnya aku berani nyebarin brosur kemana-mana. Akhirnya dari yang pengajarnya itu cuma teman-teman terdekat, akhirnya aku sampai open recruitment, sampai ini orang internal yang dulunya cuma aku sendiri yang ngurusin. Akhirnya aku minta tolong dibantu teman-teman sampai 2 orang, jadi total yang ngurusin bimbel itu tuh sampai 3 orang, plus grup privatnya itu sampai puluhan, jadi udah sampai gede gitu. Mulai ya itu dari cara cuma ngide bikin brosur. Terus karena aku kan dari SMA favorit kan, terus kebanyakan teman-temanku tuh masuk ke PTN yang favorit di Jogja, kan di Jogja. Nah terus akhirnya kan bisa gunain teman-teman. Jadi maksudnya waktu awal kan kalau mau buka ini lowongan untuk grup privat kan nggak enak kalau nggak punya nggak punya anak didik, karena masih baru. Akhirnya pas ada anak didik minta tolong teman, tolong lesin dong, atau kalau enggak, kalau misalnya masih anak SD aku sendiri kayak gitu. Nah dari yang kerja sendiri akhirnya sampai buka open recruitment besar-besaran kayak gitu, sampai minta bantuan temen kayak gitu untuk ngehandle internalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya gunain aja kok, pokoknya intinya gunain apa yang ada di sekelilingmu. Apa aja mesti yang ada di sekelilingmu itu tuh kalau teman-teman lihat secara detail pasti kok ada potensi-potensi yang bisa secara positif bisa digunakan
itu karena banyak teman-temanku dari PTN favorit, tagline ininya bimbel privatku itu adalah guru-guru les kami dari ini loh, dari PTN negeri, jadi bisa laris. Iya. Jadi inilah ya, bisa ada daya jualnya. Karena ya aku udah punya koneksi teman-teman ini kan dari PTN negeri kan, dan mereka senang-senang aja jadi guru les karena kan dapat uang tambahan. Ya, jadi biar ada pengalaman juga ya buat nyari uang gitu ya, terus juga ngajarin anak kecil bagaimana sih cara kita manajemen waktu juga. Terus karena aku dari psikologi, akhirnya itu tuh ada tambahan ini perkembangan psikologisnya. Jadi kalau les-les yang lain kan hanya tanda tangan, nah kalau kita tuh ada buku rapotnya, yaitu tuh isiannya tentang perkembangan psikologinya. Jadi anaknya kesulitan apa, gimana, dan itu tuh tiap kita ngambil uang dulu kan memang sistemnya kita ngambil langsung nggak transfer, karena kita pengennya tuh ada komunikasi nih antara pengurusnya dengan orang tua. Jadi orang tua nggak gaipah kan, biasanya kalau privat itu kan yang jadi titik poin adalah kalau si guru itu udah kenal dengan orang tuanya, orang tua suka bypass langsung bayar gurunya. Jadi pura-puranya ngelepasin bimbelnya karena udah nggak les lagi ya mbak, ternyata dia masih les. Nah untuk ini mengurangi itu, kita pengurus internalnya tuh sebulan sekali berkunjung ke orang tuanya, pakai rapor itu sembari kita diskusi kayak gitu. Jadi psikologinya kena, PTN-nya kena. Jadi semuanya gunain yang ada di sekitar. Nah, aku psikologi akhirnya yang mengutamakan sisi psikologis anak. Itu makanya kita harus kreatif ya. Dan itu tuh belum ada bimbel privat banyak, tapi yang pakai metode Psikologi nggak ada. Happy kan, jadi biro-biro lain ada yang seluruh Indonesia kan. Hanya apa sih permasalahan perusahaan-perusahaan? Perusahaan-perusahaan itu permasalahannya kalau cari psikotes, training harus satu-satu. Kalau beda-beda daerah, akhirnya ini tuh permasalahannya. Oke, karena aku punya resource, ya udah kita buka kantor SDM di setiap kota. Artinya lihat dari sekitar lah. Masalahnya, dan kita bisa cari solusi dari bisnis kita. Makanya jangan ketika mulai bisnis tuh jangan muluk-muluk aku harus seperti apa, tapi mulailah dari underground, melihat sekelilingnya ada potensi apa, aku punya apa, terus atau sekitarku punya permasalahan apa, kayak gitu. Oke, jadi kita lihat dari sekeliling kita nih kebutuhannya apa, dan kita cari peluang ya dari kebutuhannya itu. Kita buat bisnis, kita mulai usaha, dan mulai dari yang underground dulu gitu ya, dari yang kita bisa raih dulu ya, jangan yang nggak bisa kita raih teman-teman. Saya tiba-tiba buka outlet di mall. Kalau punya uang sih nggak apa-apa, tapi kalau misalnya brandnya belum terkenal, kemudian uangnya pas-pasan, yang mulai aja dari sekitar. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan nih, ada yang mau sharing, boleh banget ya, silahkan. Mengingat sudah jam 5.50, sebentar lagi udah mau azan maghrib, jadi sebelum kita akhiri, sebelum kita akhiri mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, mungkin karena berhubung udah maghrib juga ya Bu ya, mungkin kita cukupi sampai di sini ya. Terima kasih banyak buat Alhamdulillah telah bersedia menyediakan waktu hadir untuk sharing bareng kita di sini.